Selamat pagi, Profesor, Dokter, teman-teman, adik-adik sekalian. Seperti tadi saya sampaikan, pada hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sebetulnya cukup sering dibahas, tapi banyak orang yang masih belum begitu mendalami sekali mengenai topik ini. Kalau bicara hepatitis B, banyak orang sudah mulai bicara hepatitis B, bicara tentang fatty liver, itu juga sudah mulai meningkat sekarang. Tapi hepatitis C ini kadang-kadang kita masih sering lupa bahwa ada juga penyakit bernama hepatitis C ini. Nama saya Ignatius Prasetya, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Siloam, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Baik, kita mulai dengan situasi hepatitis C di dunia saat ini dulu sekarang. Teman-teman, kita semua sudah tahu bahwa dunia ini sebenarnya sekarang sudah penuh sekali dengan manusia ya. Dari sekitar 7,8 miliar penduduk dunia, ternyata hepatitis C itu bisa ditemukan pada 71 sampai 218 juta orang, atau sekitar 1 sampai 2,6% dari seluruh penduduk dunia itu menderita hepatitis C kronik. Yang lebih nggak enaknya lagi, dari jumlah ini 71 juta orang ini, ternyata kurang dari 20% yang tahu bahwa ada infeksi di dalam badannya dia. Karena nanti kita akan lihat juga di belakang bahwa hepatitis C ini seringkali nggak ada gejala gitu ya. Jadi orangnya bisa nggak menyadari bahwa ada infeksi hepatitis C. Nah, gimana dengan Indonesia? Indonesia punya 267 juta penduduk ya. Dari 267 juta penduduk, kalau kita pakai hitungan 1,0% saja, itu sekitar 2,67 juta penduduk Indonesia terinfeksi hepatitis C kronik. Jadi jumlah ini cukup besar tentu saja teman-teman sekalian. Dan ini adalah satu data yang dipaparkan oleh Profesor David Mulyono dari Eijkman. Beliau meneliti prevalensi hepatitis C di Indonesia, dan kalau kita lihat di sini, memang prevalensinya bisa ditemukan pada semua usia, baik dari baru lahir sampai pada usia yang lebih lanjut. Tapi memang semakin tua seseorang kelihatannya semakin rentan terinfeksi hepatitis C. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu masalah yang cukup besar. Nah, jadi WHO sendiri sudah punya perhatian khusus untuk hepatitis C. WHO pernah mengeluarkan suatu statement yang isinya kurang lebih, yang pertama, hepatitis C ini merupakan salah satu penyebab kanker hati utama di dunia, jadi kita harus aware dengan adanya hepatitis C. Dan pada tahun 2016 ada 399.000 orang meninggal karena Hep C hanya pada tahun itu saja. Jadi ini adalah suatu masalah yang cukup besar. Estimasinya pada tahun 2030 kita harapkan targetnya infeksi baru hepatitis C menurun 90%. Dan kematiannya itu yang tadi 399 atau 400.000 itulah gitu ya, itu bisa turun sampai 65%. Optimistis sekali ya kelihatannya ya. Tapi ini sebenarnya bisa dicapai, cuman memang ada masalah. Masalahnya itu sebenarnya bukan masalah pilihan dan efektivitas obat, melainkan aksesnya. Nanti kita akan lihat di sini bahwa obatnya itu sebenarnya udah oke. Cuman sekarang nggak semua orang bisa dengan gampang mendapatkan obatnya. Dan banyak orang masih nggak tahu pengobatannya. Nah, itu salah satu tujuan kenapa saya bicara hari ini. Supaya teman-teman sekalian bisa lebih aware tentang ada namanya pengobatan hepatitis C yang sangat baik sekali. Nah, gimana sih kita berencana untuk mencapai target 2030 itu hepatitis C menurun 90% ini? Kalau kita lihat sekarang kan orang yang hepatitis C katakanlah 100%. Nah, yang mengetahui bahwa dia terinfeksi hepatitis C seperti tadi saya bilang itu cuman di bawah 20%, cuma segini doang. Dari sekitar 20% ini, paling cuma 10% yang punya akses untuk pengobatan. Sisanya mungkin bahkan nggak bisa berobat, masalah biaya, dan yang lain-lainnya ya. Dari yang 10% ini, iya kalau misalnya semua dokternya bisa mengakses liver disease-nya dengan baik. Mungkin cuma sekitar 6-7% yang liver disease-nya bisa diketahui dengan baik. Dan pada akhirnya, hanya di bawah 8% yang bisa mendapatkan pengobatan. Nah, jadi ini kenapa pengobatan hepatitis C itu nggak jalan-jalan sampai sekarang. Harapannya dari WHO juga, tahun 2030, orang yang terdiagnosis ini bisa sampai 90%. Jadi 90% orang ini terdiagnosis hepatitis C-nya. Yang maksudnya dari orang yang memang sudah positif hepatitis C, 90%-nya itu ketahuan. Dan harapannya juga nanti 90% ini bisa mendapatkan treatment. Ya. Nah, sedikit saya mau nggak mau harus bicara mengenai virus hepatitis C. Nah, teman-teman sekalian, hepatitis C ini beda dengan virus hepatitis B. Hepatitis C ini virus RNA, beda dengan hepatitis B yang virus DNA. Jadi, tidak seperti hepatitis B, hepatitis C ini nggak sampai hidup di dalam nukleus dari sel hati. Hepatitis B iya, hepatitis B virus DNA,
dia akan mengintegrasikan DNA-nya dia ke dalam DNA dari host, DNA dari sel hati. Akibatnya, saya bisa bilang bahwa hepatitis B nggak akan pernah sembuh. Karena walaupun kita tekan sekali DNA-nya, tetap ada bagian dari DNA yang masuk di dalam DNA dari sel hati. Nah, itu nggak bisa dihilangkan. Sampai saat ini dengan semua pengobatan yang ada. Tapi hepatitis C nggak kayak gitu. Hepatitis C itu RNA. Dia cuma sampai sitoplasma. Jadi, kalau nanya sama saya, kalau ditanyakan sekarang, hepatitis C bisa sembuh atau enggak? Jawabannya bisa. Ya, beda dia dengan hepatitis B. Virusnya sendiri simple, di sini kita lihat ya bentuk virusnya. Cuman ada beberapa lapisan yang di dalamnya ada RNA-nya, dan proteinnya itu cuma ada 10. Cuma ada 10 protein ini aja. 3 protein struktural ya, C, envelope 1, envelope 2, kemudian 7 protein non-struktural, yang kita sebut sebagai NS. Nah, kenapa saya bawa-bawa masalah NS ini? Ada N1, NS2, NS3, NS4, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B. 7 protein struktural inilah yang nantinya akan menjadi target dari obat-obatan kita yang baru. Ya, jadi teman-teman ingat aja di sini bahwa ada protein-protein yang memang diproduksi oleh virus hepatitis C. Dia simpel kok, dia cuma memproduksi 10 protein ini aja. Ya. Nah, eh, untuk pembagiannya sendiri, hepatitis C itu sekarang diketahui ada 6 genotype. Ya. Jadi ada 6 genotype dari hepatitis C yang kita ketahui, tapi sub genotype-nya itu banyak sekali. Ya. Jadi itu kenapa hepatitis C itu kalau ada yang nanya sama saya, kenapa belum ada vaksinnya? Karena ya memang ya susah sekali. Dia ininya jenisnya banyak sekali ya. Tapi secara garis besarnya bisa dibagi menjadi 6. Genotype 1 sampai genotype 6. 5, 6 ini agak jarang, yang lebih sering adalah 1, 2, 3, 4. Bahkan sebetulnya yang lebih sering lagi adalah 1, 2, 3 ya. Dan nanti ini akan jadi topik bahasan utama kita tentang genotype-genotype ini. Karena masing-masing genotype itu sifatnya beda-beda. Dan efektivitas obat itu ditentukan oleh genotype. Ya. Dulu interferon, obat yang awal-awal untuk hepatitis C, itu lebih efektif pada genotype 2 dan 3. Ya. Nah, 1 dan 4 agak sedikit lebih lama. Ya. Jadi genotype ini menentukan efektivitas obat juga. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, tentu kita juga sudah lihat di sini, salah satu yang paling banyak adalah yang warna merah ini, genotype 1. Ya. Jadi di Indonesia genotype 1, 2, 3 itu adalah yang paling banyak ya. Jadi Indonesia ya cukup banyak juga genotype 1-nya. Nah, bagaimana dengan perjalanan penyakit dari hepatitis C? Kita mulai dengan penularan. Bagaimana seseorang bisa tertular hepatitis C? Jawabannya sebenarnya simpel. Terkontaminasi, terpapar dengan cairan tubuh penderita hepatitis C. Tapi cairan tubuh apa? Gak semua cairan tubuh. Kalau kita lihat di sini, hepatitis C nular lewat transmisi vertikal dari ibu ke anak, nular lewat transfusi darah, hubungan seksual tanpa pengaman, tato atau alat-alat yang menusuk-nusuk ya, yang tidak steril. Demikian juga dengan alat-alat medis yang tidak steril, sama suntikan yang tidak steril, sama ini juga blood products. Jadi sebetulnya hepatitis C itu nggak kemudian di semua cairan tubuh. Hepatitis C dan hepatitis B itu adanya dalam konsentrasi besar, hanya ada di darah, semen, dan cairan vagina. Ya, jadi cuma dari cairan-cairan itu yang bisa menularkan. Kalau di keringat dia ada nggak? Ada, tapi jumlahnya tidak cukup untuk menularkan. Di air liur ada nggak? Ada, tapi jumlahnya nggak cukup untuk menularkan. Di air mata sama, jumlahnya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi hepatitis C dari datanya tidak menular lewat ASI, berbagi makanan dan minuman, juga tidak menular lewat berciuman atau lewat berpelukan, ya. Jadi ini tidak menularkan, ya. Nah, kalau misalnya nih saya belum pernah kena hepatitis C, lalu amit-amit saya tertusuk jarum suntik dari penderita hepatitis C. Resiko yang akan terjadi adalah 30% kemungkinannya saya akan sembuh total dalam waktu 6 bulan. Sementara 70% risikonya saya akan berkembang menjadi hepatitis C kronik yang di sini. Nah, nanti kita juga akan lihat bahwa hepatitis C kronik itu teman-teman sekalian tidak ada gejalanya. Bisa jadi orangnya bahkan tidak menyadari bahwa dia hepatitis C kronik sampai kemudian 15-30%-nya dari hepatitis C kronik akan menjadi sirosis dalam 20 tahun. Tentu teman-teman juga tahu kalau sudah menjadi sirosis, maka ada risiko untuk kemudian lanjut menjadi hepatocellular carcinoma, ya. Nah, fakta-fakta yang lainnya, inkubasinya 2-6 minggu, 80% infeksi tidak bergejala, dan diagnosisnya dikerjakan dengan anti-HCV dan HCV RNA. Jadi teman-teman sekalian, kalau pada hepatitis C, anti-HCV adalah digunakan untuk menegakkan diagnosisnya.
Karena semua pasien yang masuk, semua virus hepatitis C yang masuk ke dalam tubuh, biasanya pasti akan memicu reaksi dari pembuatan dari anti HCV. Jadi anti HCV akan digunakan untuk men-screening seseorang untuk hepatitis C. Pasti nggak bahwa dia kemudian menjadi hepatitis C kalau ada anti HCV positif? Jawabannya enggak. Kan anti HCV ini antibody. Kalau di antibody, katakanlah dia sudah pernah kena hepatitis C 3 tahun yang lalu dan sudah sembuh, anti HCV-nya tetap positif, ya kan? Jadi untuk konfirmasi dibutuhkan pemeriksaan HCV RNA, ya. Nah, kalau HCV RNA-nya positif dan tinggi, maka baru kita katakan ini hepatitis C kronik, ya. Baik. Nah, berhubung topik kita hari ini adalah terapi, jadi saya langsung bicara ke bagian terapi saja. Ini tabel saya ambil dari Apasel pada tahun 2016. Jujur saja, 2012 ya. Teman-teman sekalian, kalau mengikuti perkembangan hepatitis C, perkembangannya itu jauh sekali. 2012 itu kita masih menggunakan istilah-istilah ini. Jujur aja, sekarang-sekarang ini kita sudah nggak lagi pakai istilah-istilah ini, ya, karena pengobatannya sudah sangat berkembang sekali. Nah, tapi kalau kita mengambil istilah-istilah banyak ini nih, ada low viral load, ada ini, ada early virological response, ada rapid virological response, segala ya. Ini masih berguna, sebenarnya yang paling berguna cuma satu sekarang, SVR, Sustained Virological Response, yaitu adanya kondisi di mana HCV RNA sudah tidak terdeteksi lagi di dalam darah 24 minggu setelah terapi selesai. Jadi misalnya terapinya selesainya bulan Maret, 24 minggunya kira-kira 6 bulan ya. Kalau bulan Maret, 6 bulannya kira-kira bulan September. Pada bulan September dia diperiksa lagi, HCV RNA tidak terdeteksi. Nah, itu baru kita katakan sebagai SVR atau Sustained Virological Response. Dari dulu, SVR ini selalu menjadi tujuan akhir dari terapi HCV. Kenapa sih? Nah, ini ada studinya. Jadi salah satu studi-studinya mengatakan kalau orang yang ada SVR, mencapai SVR, risiko untuk mengalami kematiannya, mortalitasnya, menurun sudah sampai ke 81% dibandingkan dengan orang yang nggak diobatin. Ya, jadi baik pada populasi sirosis maupun populasi HCV/HIV. Jadi pemberian obat sampai tercapai SVR itu target kita yang utama. Dia menurunkan risiko mortalitas. Kemudian di sini juga mengurangi risiko inflamasi, risiko fibrosis, risiko sirosis, portal hypertension, dan HCC, hepatocellular carcinoma. Termasuk juga dia membantu dalam mengatasi SVR ini, kalau dia tercapai, dia mengatasi extrahepatic manifestations of hepatitis C, termasuk quality of life, ya. Jadi SVR itu adalah tujuan akhir dari pengobatan kita, ya. Ingat ya, SVR itu adalah pada saat orangnya sudah diobatin, berhenti pengobatan, ya udah selesai pengobatannya, kita periksa 6 bulan kemudian, ternyata dia masih negatif. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai SVR, ya. Nah, dan terakhir, SVR itu juga mengurangi risiko transmisi. Jadi kalau orangnya sudah mencapai SVR, risiko penularan hepatitis C-nya juga menjadi sangat kecil. Dan ini tentu akan berkontribusi dalam eradikasi dari hepatitis C nantinya. Aduh, itu kan cita-cita banget ya, suatu hari kita nggak pernah mengenal lagi yang namanya hepatitis C, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah yang disebut sebagai indikasi terapi. Indikasi terapi adalah kapan seseorang menerima terapi hepatitis C, ya. Kalau hepatitis B, teman-teman mungkin ingat, aduh itu ribet, algoritmanya panjang, harus HBV DNA di atas sekian, harus ada ini di atas sekian, nilai begini, SGOT, SGPT harus begini, gitu kan. Hepatitis C jawabannya begini. Treatment is recommended for all patients with acute or chronic hepatitis C infections, except those with a short life expectancy that cannot be remediated by HCV therapy, liver transplantations, or another directed therapy. Patients with a short life expectancy owing to liver disease should be managed in consultations with an expert. Ini dikatakan dari AASLD 2020, American Association for the Study of Liver Disease. Ini evidence-nya 1A. Artinya apa teman-teman sekalian? Kapan kita mengobati pasien hepatitis C? Jawabannya adalah semua pasien. Nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah kita lihat-lihat lagi macam-macamnya. Obatin semua pasien. Tinggal masalah biaya. Tapi nanti kita akan lihat masalah biaya di belakang, ya. Nah, kecuali misalnya nih pasiennya katakanlah pasien dengan tumor stadium 4 yang sorry-sorry aja gitu ya.
Si Amame stadium 4 yang survival sebulannya aja kemungkinan nggak bertahan hidup. Ya ngapain lagi gitu kan. Jawabannya itu aja gitu ya. Nah, jadi semua pasien wajib diterapi. Nah, sebelum kita terapi, apa aja yang mesti kita periksa? Pertama, kita harus periksa dulu evaluasi derajat fibrosis hati untuk tahu nih orang sudah fibrosis atau belum, bahkan sudah sirosis atau belum. Kemudian kita tanya juga riwayat pengobatannya dahulu dan saat ini. Ini terutama penting untuk menilai nantinya ya resistensi, tapi sebenarnya kalau DAA sampai sekarang sih belum ada resistensinya ya. CBC, AST, ALT, albumin, bilirubin, IGFR, ini untuk menilai fungsi hati, fungsi ginjalnya ya. Kemudian HC-Verena dan genotype ini wajib ya. Jadi mengetahui jumlah HC-Verena di awal untuk melihat penurunannya dan genotype virusnya ya. Walaupun nantinya kalau kita lihat di simplified sebenarnya kalau kita pakai yang pan-genotype ini mungkin udah nggak gitu penting lagi ya. HBsAg anti HIV karena memang sebenarnya pada pasien-pasien hepatitis C seringkali ada koinfeksi hepatitis B dan HIV. Tes kehamilan ya biasa kalau kita mengasih obat baiknya diberikan kehamilan dulu, tes kehamilan dulu. Dan terakhir edukasi. Jadi kita harus mengatakan pada pasiennya sabar aja, obatnya harus dihabiskan. Evaluasi derajat fibrosis hati bisa dikerjakan lewat beberapa pemeriksaan. Salah satu yang simpel itu ada elastografi transien dengan menggunakan alat ya. Ada beberapa merek ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan FIB-4. Ini sebenarnya pemeriksaan yang simpel sekali, teman-teman bisa lihat di internet. FIB-4 ini untuk menilai derajat fibrosis hati ya. Biopsi ini sebenarnya hampir nggak diperlukan, tapi kalau memang masih bingung, ini pilihan terakhir ya. Nah, kita bicara sedikit tentang pengobatan. Waktu saya mudah-mudahan 14 menit, sebelum 14 menit saya bisa selesaikan. Ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sini, ini ada dua yang utama. Yang biru ini disebut sebagai the interferon era, dan yang putih ini di DAA revolution era. DAA ini singkatan dari direct acting antiviral. Ya. Ini dua era yang sangat berbeda. Tadi saya sudah cerita bahwa sampai tahun 2012 ya, itu orang masih nganggap bahwa ngobatin hepatitis C itu obatnya adalah interferon. Ya, interferon itu adalah obat yang berfungsi untuk memperkuat sistem imun. Kemudian dia ditemukan bisa memiliki efek anti HCV. Nah, awal-awal tahun 84 interferon itu mulai dikasih untuk mengatasi yang disebut sebagai non-A non-B hepatitis. Nah, kemudian setelah itu orang mulai menambahkan antivirus satu lagi namanya ribavirin. Ya, ribavirin ini ditambahkan pada interferon. Dan pada tahun 2001 orang menemukan yang namanya pegylated interferon. Interferon itu harus disuntik. Dan suntikannya itu tadinya diberikan setiap hari selama 1 tahun. Bayangin saudara-saudara sekalian disuntik 1 tahun setiap hari disuntiknya. Dan ini suntikannya nggak enak, nggak kayak insulin. Insulin enak nyuntiknya ya. Nah, kemudian pegylated interferon membuat interferon itu yang dia disuntik bukan setiap hari, 3 kali seminggu, bisa disuntik menjadi hanya sekali seminggu saja. Ya, tetap aja sekali seminggu itu kan berarti mereka ngitungnya sebulan itu ada 4 minggu, jadi 12 bulan 48 minggu, disuntik 48 minggu, 48 kali disuntik. Ya, itu nggak enak banget. Nanti kita akan lihat juga efektivitasnya gimana. Nah, kemudian orang mulai menemukan yang disebut sebagai direct acting antiviral. Obat-obatan yang langsung bekerja menghambat protein-protein dari si virus hepatitis C. Tadi kita di awal sudah bicara tentang 10 protein yang dibuat oleh virus hepatitis C. Nah, mereka menargetkan dua jenis protein yang di sini, yaitu NS3 dan NS5. Tapi NS3 ada dua, NS3 dan NS3A. NS3 dan NS4A, kemudian NS5-nya ada NS5A dan NS5B. Ya, jadi 3 mekanisme inilah yang dipakai dalam obat direct acting antiviral. Semua obat-obatan direct acting antiviral ini diberikan secara oral, ya, secara minum aja tablet. Salah satu yang pertama ini ada boceprevir di sini ya, sama tenofovir, ada cimeprevir juga nih awal-awal ya. Kemudian ada sofosbuvir. Nah, kemudian belakangan ini orang mulai menemukan obat-obatan yang disebut sebagai pangenotipik. Waktu awal-awal DAA ini bagus, tapi bagusnya itu nggak bisa untuk semua genotype. Tadi kita lihat di hepatitis C genotype-nya banyak. Nah, waktu awal-awal, misalnya obat A cuma bisa untuk genotip 1, obat B untuk genotip 2, gitu misalnya. Bahkan waktu itu untuk genotip tertentu masih belum ada DAA-nya, gitu ya. Kemudian orang mulai menemukan obat-obatan yang bisa pangenotipik. Ya. Pilihannya ini nih, obat-obatan yang dianggap sebagai DAA pangenotipik. Sofosbuvir, ledipasvir, ini kombinasi 2 obat ya. Sofosbuvir dan velpatasvir, sofosbuvir velpatasvir atau voxilaprevir ditambahkan ya.
Elbasvir ya, Elbasvir sama Grazoprevir di sini. Kemudian yang ini nih, Glecaprevir dan Pibrentasvir. Banyak ya. Nah, tenang saudara-saudara sekalian. Nggak semuanya ada di Indonesia. Jadi nggak usah semuanya diapalin ya. Nanti kita akan lihat mana-mana aja yang ada di Indonesia. Sofos Lady ini kayaknya ada, Sofos Velpa nih ada, Sofos Dakla nih ada ya. Kita banyakkan yang base-nya dari Sofos Bukir ya. Nah, jadi eranya berkembang sekali dibandingkan dengan era interferon. Ini adalah interferon dan ribavirin. Emangnya dosa ya pakai interferon ribavirin ya? Kenapa mesti digantikan sih dia? Nah, coba kita lihat dulu ya. Interferon ribavirin itu diberikan dengan suntikan. Diberikan dengan suntikan selama 24 sampai 48 minggu. Tadi kita udah bicara ya. Nah, yang 24 minggu ini biasanya pada genotype 23, dia bisa diberikan 24 minggu. Kalau pada genotype 14 hampir selalu dikasihnya 48 minggu ya. Dan efektivitasnya mencapai SVR itu bahkan genotype 23 yang dikatakan bagus aja, itu sekitar 80% kejadian SVR-nya. Yang genotype 1 itu bisa jadi cuma 50%. Jadi bayangin, udah 48 minggu disuntik-suntikin, dengan semua efek samping yang nanti kita akan lihat, chance untuk semuanya juga 50-50, gitu kan? Ya. Nah, kemudian efek sampingnya banyak nih. Ada leukopenia, dan ini leukopenia bisa sadis loh. Gangguan hati sampai acute liver failure, depresinya bisa sampai tentamen suicide, percobaan bunuh diri. Dan flu-like symptoms. Flu-like symptomsnya ini bayangin kayak teman-teman sekalian sakit flu, badannya pegel-pegel, batuk-batuk, pilek-pilek, tapi terjadi selama 1 tahun. Ya kan? Enak ya, gitu ya. Dan dia tidak bisa diberikan pada sirosis, tidak bisa diberikan pada CKD, dan biayanya kira-kira 3 juta per minggu, interferonnya saja belum ribavirin. Jadi kalau 48 minggu, ya kira-kira, kok 48 minggu, 3 juta per bulan kayaknya. Sorry, saya salah hitung nih, kayak per bulan deh. Pokoknya total habis bisa ratusan juta rupiah. Ya, bisa habis ratusan juta rupiah. Sementara, kalau direct acting antiviral, direct acting antiviral itu diberikan hanya 12 minggu saja. Hanya 3 bulan saja. Dengan SVR untuk semua genotype di atas 90%. Jauh lebih tinggi dari yang lain. Dan efek sampingnya hampir tidak ada. Bisa diberikan pada sirosis dan bisa diberikan pada CKD. Total biaya yang habis hanya 13 juta rupiah saja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kenapa dikatakan di sini tadi ini adalah revolution era. Karena memang jauh banget gitu antara DAA dengan interferon ribavirin. Ya. Nah, jadi itu kenapa ini sebenarnya inti dari presentasi saya adalah ini ke teman-teman sekalian bahwa hepatitis C sekarang ini bisa diobatin dengan sangat baik sekali, efek samping sedikit, pengobatannya singkat dan sangat aman. Si Bima kayaknya bohong nih, nggak ada buktinya. Masa ngomong sebagus itu ya, ini iklan apaan gitu kan? Nah, mari kita lihat studi-studi yang ada. Ini adalah Apasel Consensus on Hepatitis C tahun 2016 ya. Di sini dikatakan, kali ini 2016, datanya masih belum begitu bagus ya waktu itu ya. Tapi ini pada genotype 1, obat-obatan yang waktu itu diberikan, mulai dari Ledipasvir, Sofosbuvir, Ledipasvir, Sofosbuvir waktu itu ya. Lihat deh SVR-nya. Mau sirosis, non-sirosis, semua di atas 90 SVR-nya. Ini pada orang yang belum pernah dapat pengobatan. Pada orang yang bahkan sudah dapat interferon dan gagal, dikasih DHA, tetap SVR-nya bagus sekali. Banyak yang sampai 100%. Ya. Jadi bagian masalah itu Bima nggak bohong dong ya, bahwa SVR-nya ternyata memang tinggi. Ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di rekomendasinya, obat-obatannya diberikannya 12 sampai 24 minggu saja. Ya, obat-obatan ini. Lagi-lagi nggak bohong dong ya, memang diberikan dengan singkat ya. SVR-nya juga kita lihat di sini tinggi-tinggi sekali. Nah, jadi bahkan pada tahun 2016 saja, rekomendasi dari Apasel sudah mengatakan di Asia Pacific region, dia cuma bagi 2. DAA-nya ada nggak di negara Anda? Kalau DAA-nya ada, jawabannya adalah DAA. Udah, selesai. Nggak ada cerita yang lain. Nggak ada interferon lagi. Ya. Kalau nggak ada DAA, baru dia pikirin interferon. Ya. Jadi, ini betul-betul berubah sekali. Nah, bagaimana dengan data-data yang paling baru? Ini adalah satu studi, systematic review, ya, meta-analisis, mengenai efektivitas DAA untuk interferon, untuk hepatitis C. Ya. Di sini kita lihat dia memasukkan 238 publikasi dari 142 studi.
kan kita lihat pada semua pasien SVR tercapai di sekitar 90%-an. Ada sih beberapa yang sampai 65% saja, tapi sebagian besar dengan semua panggenotipik DAA ini, SVR-nya nih 0,96 ini kan 96%, 96%, 98%, 97%. Pada semua genotip, mau genotip 1, 2, 3, 4 semuanya bagus semua, ya. Dan efek sampingnya daripada pasien sirosis sama. 90%, 90%, 90%, 90%, ini ada 79, ini ada yang 581 ya, Sofoledi pada genotip 3 ini agak hati-hati ya. Tapi kalau untuk yang lainnya bagus-bagus semuanya, baik pada pasien sirosis maupun non sirosis. Jadi aspek bisa dipakai pada pasien sirosis lagi-lagi nggak bohong ya. Nah, bagaimana dengan efek sampingnya? Efek sampingnya yang sampai dihentikan karena efek samping itu nggak ada, cuma sekitar 1% aja. Hampir nggak ada nih yang lainnya. Serious adverse event juga sangat kecil sekali. Mortalitasnya kecil sekali. Ya, jadi ini cukup baik. Nah, bagaimana dengan pasien dengan CKD, chronic kidney disease? Di sini ada satu systematic review juga. Kita lihat bahwa pada pasien dengan hepatitis C dan CKD stage 5, dia menilai 717 pasien dengan 58%-nya on HD, diberikan pilihan yang base dari sofosbuvir, termasuk di sini ada sofosbuvir dan daclatasvir ya, sofosbuvir dan dacla, sofodacla. Itu sudah ada di Indonesia tuh sofodacla ya. Ini SVR-nya nih. SVR-nya lagi-lagi angkanya hampir semuanya mendekati 100%. 92%, 80%, 90%, 100%, 86%. Hebat-hebat semuanya angkanya, dan kalau kita total SVR-nya mencapai 97% pada pasien dengan gangguan ginjal. Ini adverse event-nya. Adverse event pada gangguan ginjal di total sekitar 4,8%. Ya. Nah, apa aja adverse event-nya? Beberapa memang ada yang ada peritonitis, renal anemia, dan pneumonia, tapi semuanya ini belum tentu berhubungan dengan pengobatannya. Bisa jadi berhubungan dengan dialisisnya. Ingat, dia masukin semua adverse event. Ya, jadi pasien-pasien ini bisa jadi adverse event-nya bukan dari hepatitis C-nya, ya, bukan dari DAA-nya, ya. Nah, bagaimana dengan fungsi ginjalnya? Ada perubahan nggak sebelum dan sesudah terapi? Di sini dilihat juga bahwa dari semua pasien yang dinilai fungsi ginjal sebelum dan sesudah terapi, GFR-nya nggak ada satupun yang p-value-nya bermakna. Artinya semuanya tidak ada perubahan GFR. Jadi aspek aman pada gangguan ginjal juga nggak bohong ya, Bima ya. Oke, jadi bahkan dari AASLD juga merekomendasikan bahwa tidak perlu ada dose adjustment pada pasien dengan CKD. Ya, dan rekomendasinya digunakan sofosbuvir base regimen tadi, salah satunya sofodacla, elbasvir, grazoprevir, lecaprevir, dan fibrentasvir. Ya. Nah, bagaimana dengan pemantauannya? Mungkin ini slide terakhir sih kelihatannya ya. Jadi selama terapi, yang penting adalah hati-hati hipoglikemia pada pasien DM, walaupun ini cukup jarang. Hati-hati pada pasien dengan antikoagulan, walaupun ini juga jarang, tapi bisa hati-hati aja. Kemudian setelah terapi, ya tadi, untuk melihat SVR-nya, pantau HCV-RNA 24 minggu setelah terapi. Kalau sudah SVR, jawabannya adalah tidak perlu pemantauan lagi. Begitu udah SVR selesai, kita bisa katakan bahwa ini sembuh. Ini dari guidelines ASLD. Ya. Nah, kira-kira begitu. Aduh, saya lupa masukin kesimpulan ya. Ya, kesimpulan hilang. Nah, intinya adalah kesimpulannya teman-teman sekalian, hepatitis C masih menjadi satu masalah yang cukup besar buat kita semua. Dan sekarang ini kita sudah ada antivirus yang sifatnya langsung, yang cukup aman, dia durasinya cukup singkat, SVR-nya sangat tinggi, efek samping hampir tidak ada, bisa diberikan pada cirrhosis dan CKD dengan biaya yang cukup murah. Kalau nanya sama saya BPJS bisa atau enggak, BPJS bisa, tapi tidak di semua rumah sakit bisa. Ya, kira-kira seperti itu dari saya presentasinya. Terima kasih.